tempat kudus-Mu ini. Ini karena anugerah yang besar dari Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami datang dengan penuh persoalan, kami datang dengan beban, kami datang dengan penuh dosa. Tetapi saat ini kami tahu Tuhan menganugerahkan keselamatan bagi kami, memberkati kami semua. Jemaat-Mu yang datang, Tuhan berkati pada saat ini. Kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, urapi kami semua. Hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, Tuhan pakai hamba-Mu ya Tuhan, dengan segala keterbatasan, kelemahan dan kekurangan. Hanya Tuhan yang bisa menolong, Roh Kudus-Mu yang memberikan kekuatan kepada hamba-Mu. Dan juga kami semua saat ini mau belajar tentang firman-Mu. Biar melalui firman-Mu ini kami bisa diberkati oleh Tuhan, dan firman-Mu yang dahsyat, firman-Mu yang kuat menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Saya mengucapkan terima kasih kepada hambanya Pak Paran yang telah memberikan kesempatan buat saya pada hari ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan ini bukan secara kebetulan, ini pasti sudah rencana Tuhan. Kalau hari ini saya yang membawa firman kepada jemaat GKRI Epifania di tempat ini, saya mau memperkenalkan diri. Saya dipanggil Aji Waruwu, nama saya lengkap Baziduhu Waruwu. Saya datang ke sini dengan hambanya Pak Toto, dan saya beberapa minggu yang lalu juga saya temani hambanya untuk beribadah di sini. Dan pada saat ini giliran tiba saya yang ditugaskan oleh Bapak Gembala. Maka saya mau menceritakan dulu perkenalan saya dengan Pak Paran ini. Saya sangat diberkati oleh hambanya, karena dalam suka duka hambanya selalu datang menemani saya. Waktu istri saya sakit, sampai tengah malam hambanya menemani bersama hamba-hambanya ini di rumah sakit. Saya benar-benar diberkati oleh hambanya. Saya dikuatkan oleh hambanya. Istri saya meninggal bulan Februari kemarin, hambanya tetap ada. Hambanya tetap memberikan penghiburan, kekuatan. Bersama-sama dengan hambanya Pak Toto, Pak Ngadi, Pak Paran selalu ada. Perkenalan saya belum begitu lama, baru mungkin kira-kira 2 tahun yang lalu. Tetapi sepertinya buat saya seperti melebihi saudara. Dalam duka Pak Paran ada. Dalam suka saya ditahbiskan. Itu merupakan kesukaan buat saya waktu saya ditahbiskan bersama Pak Toto di sini di GJKI, ada Bapak. Jadi saya sangat salut, saya kagum kepada beliau karena sebagai gembala yang baik, dia memberikan contoh yang baik kepada setiap domba-dombanya. Terima kasih Pak. Pada pagi hari ini mari kita belajar firman Tuhan dari Filipi 2. Dari Filipi 2 ayatnya yang ke-1 sampai 5. Saya bacakan buat kita Filipi 2 ayat 1 sampai 5. Judul firman Tuhan ini, nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus.
Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya beri tema buat firman Tuhan, buat kita renungkan pada pagi hari ini, yaitu komunikasi dalam persekutuan, atau komunikasi yang baik dalam persekutuan. Jadi Rasul Paulus menegaskan kepada jemaatnya di Filipi, di mana di dalam Kristus ada nasihat. Jadi kita harus berkomunikasi dengan baik. Bapak Ibu saudara-saudara, dalam persekutuan kita baru terwujud tujuan yang kita inginkan kalau kita ada komunikasi yang baik satu dengan yang lain. Mulai dari persekutuan keluarga. Bagaimana kalau bapak ibu, suami istri tidak ada komunikasi yang baik dalam keluarga? Antara anak dan orang tua tidak ada komunikasi yang baik dalam keluarga. Tentu apa rencana-rencana, apa yang kita kehendaki, yang kita mau inginkan dalam sebuah keluarga tidak akan tercapai kalau tidak ada komunikasi yang baik. Saya mau menceritakan bahwa saya tidak mau menceritakan secara detail sejarah komunikasi, tetapi dalam firman Tuhan bahwa sejak dunia ini diciptakan oleh Tuhan, Tuhan sendiri sudah memulai berkomunikasi. Kalau kita lihat dari Kejadian 1 ayatnya yang ke-26, bahwa komunikasi itu betapa pentingnya dalam kehidupan setiap kita manusia. Tuhan Allah sendiri berkomunikasi sebelum Dia menciptakan manusia. Kita buka, boleh kita ditayangkan Kejadian 1 ayatnya yang ke-26. Kejadian 1 ayatnya yang ke-26. Firman Tuhan demikian, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Tuhan Allah sendiri berkomunikasi. Mari, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Tuhan Allah sendiri sebenarnya karena Dia Allah yang berkuasa, tanpa berkomunikasi pun, tanpa Dia ngomong pun bisa menciptakan. Tetapi karena Dia Allah yang sangat bijaksana, Dia menggunakan komunikasi yang baik sebelum menciptakan manusia. Makanya nanti Dia menciptakan manusia itu diambilnya debu tanah dan dibentuknya menjadi seorang manusia. Dia berkomunikasi dulu kepada siapa? Ini banyak mahasiswa-mahasiswa suka memberikan pertanyaan. Waktu Tuhan berkomunikasi, mari baiklah kita menciptakan manusia segambar dengan kita. Dia ngomong sama siapa? Ini bentuk penafsiran Alkitab bahwa Allah itu tidak sendirian. Dia berbicara kepada siapa?
Mahasiswa teologi suka mempersoalkan hal ini, tetapi mungkin penafsiran ini ada benarnya, bahwa ini penafsiran Tritunggal, bahwa ada Allah Anak, Allah Roh, dan Allah Bapa. Kalau kita buka dalam 1 Yohanes, dalam Yohanes 1 ayat 1, dia mengatakan di situ, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Sekarang kalau kita tahu berita Injil datang ke dunia ini, firman itu siapa? Tuhan Yesus. Makanya dia katakan di ayatnya yang kedua, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Berarti Tuhan Yesus itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Kalau Tuhan Yesus Allah sendiri firman-Nya, berarti dari mulanya. Berarti dari mulanya di sini, dari awalnya bumi dan segala isinya ini diciptakan. Dia sudah bersama-sama dengan Allah. Makanya waktu manusia diciptakan pertama sekali, baiklah kita menciptakan manusia segambar dengan kita. Bukan segambar dengan aku, segambar dengan kita. Allah berkomunikasi kepada Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Sekalipun Allah yang berkuasa, tanpa berkomunikasi juga bisa melakukan, bisa menciptakan apa saja. Tetapi karena Allah sebagai Allah yang sangat bijaksana, makanya dalam hidup kita juga, kalau kita sebagai manusia yang sangat bijaksana dalam melakukan segala sesuatu, mari kita berkomunikasi dengan baik. Bapak Ibu Saudara-saudara, maka komunikasi, betapa pentingnya komunikasi dalam hidup ini untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Dalam berkomunikasi sangat penting, makanya saya bilang komunikasi yang baik dalam persekutuan. Dalam persekutuan kita di gereja, kita harus berkomunikasi satu sama yang lain. Kita mau membangun sesuatu, kita mau mengadakan sesuatu, kita berkomunikasi satu sama yang lain. Berkomunikasi jemaat kepada gembalanya, gembalanya berkomunikasi kepada jemaatnya, gembalanya berkomunikasi kepada penatua-penatuanya, penatua berkomunikasi dengan gembalanya, penatua majelis berkomunikasi dengan jemaat. Terjalin hubungan komunikasi, terjalin persatuan yang baik di setiap gereja. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ayat 1 dikatakan di sini, saling menasehati. Nasihat kadang-kadang ada yang tidak suka dinasehati. Tetapi tanggung jawab kita sebagai manusia yang bijaksana harus melakukan komunikasi yang baik kepada siapa saja. Kita harus menasihati. Di ayat yang ke-1, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Mengkomunikasikan, menyampaikan sesuatu, menyampaikan nasihat-nasihat. Waktu saya pertama sekali ke Jakarta, saya berangkat dari Nias merantau ke Jakarta. Saya banyak nasihat-nasihat. Saya banyak nasihat-nasihat disampaikan, pokoknya jangan sampai tersesat, jangan sampai hidupnya tidak berguna. Jadi salah satu nasihat dikatakan, karena waktu itu saya masih muda, masih belum punya istri, dikatakan di sini, nanti kalau di kota besar hati-hati sama perempuan. Jadi konotasinya itu waktu itu, maaf ini bukan ini, karena pikiran orang-orang kampung, perempuan-perempuan di kota besar. Padahal tidak semua. Kalau mau menasehati, jangan memberi
konotasi yang orang bisa membuat salah tanggap, salah mengerti. Tetapi berkomunikasi dengan baik, mungkin nasihatnya seperti ini yang bagus. Kamu di sana harus hati-hati, jangan sakiti perempuan. Mungkin itu yang lebih bagus, bukan hati-hati sama perempuan. Begitu sampai di Jakarta, saya juga dengar ada senior atau sudah duluan di Jakarta. Saya kasih tahu, dia nanya gini, nasihat-nasihat apa yang dikasih tahu orang tua? Saya bilang hati-hati sama perempuan, itu benar. Tetapi di sini di Jakarta bukan hati-hati sama perempuan, sama laki-laki juga harus hati-hati. Bapak Ibu Saudara, nasihat. Jadi nasihat sangat penting kita sampaikan kepada setiap sesama kita. Orang tua menasihati istri, jangan tersinggung. Suami menasihati istri, jangan tersinggung. Harus terima. Istri menasihati suami, harus terima. Jangan seperti karena merasa suami, mentang-mentang suami yang berkuasa dalam rumah tangga, istri menasihati, enak aja lo nasihatin gue. Harus diterima, jangan. Itu namanya menasihati, saling menghargai. Dalam hidup ini kita harus menyampaikan segala sesuatu dengan rendah hati dan mendengarkan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, menyampaikan nasihat adalah cara berkomunikasi yang baik yang harus kita lakukan kepada setiap orang atau siapa saja, apalagi dalam persekutuan kita, dalam persekutuan dengan keluarga, dalam persekutuan dengan gereja, dalam persekutuan dengan komisi-komisi. Kita harus berkomunikasi dengan baik. Saya terjadi mukjizat pagi ini. Sebelumnya rencana saya ke sini saya sendirian. Tiba-tiba ada komunikasi yang baik melalui telepon. Pak Toto nelpon, sama siapa ke sana? Ke gereja Paparan. Saya bilang saya sendirian Pak, gak ngacak-ngacak ini. Saya bilang ini mukjizat terjadi dalam komunikasi. Hambanya bersedia menemani saya ke sini. Jadi itulah makna komunikasi itu. Jangan kita anggap sepele. Berkomunikasi dengan baik sangat berguna dan sangat penting dalam kehidupan kita, apalagi dalam suatu persekutuan dengan Tuhan. Jadi kita harus berkomunikasi antara sesama, kita harus berkomunikasi dengan Tuhan. Jangan ditinggalkan komunikasi kita dengan Tuhan. Apalagi baca firman ini. Dalam Kristus ada nasihat-nasihat. Kita menemukan nasihat dalam Kristus. Bagaimana caranya kalau kita tidak berkomunikasi dengan Tuhan? Kita tidak berkomunikasi melalui firman-Nya yang ada dalam Alkitab ini. Jadi kita mendapatkan nasihat-nasihat. Harus ada komunikasi. Harus ada hubungan yang baik, terutama hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan sesama, hubungan kita dengan gembala, hubungan kita dengan para penatua harus baik. Terjalin komunikasi yang baik dalam persekutuan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tadi yang pertama, komunikasi yang baik, saling menasihati. Kalau kita buka dalam Ibrani 3 ayat 13, dia mengatakan di situ. Ibrani 3 ayat 13, tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini. Saya ulang, tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Jadi kita ini manusia yang suka bersalah, suka melakukan kesalahan. Inilah kelemahan kita sebagai manusia. Tetapi
kita harus berkomunikasi dengan baik, menyampaikan nasihat apabila ada kita lihat saudara kita mengalami atau melakukan kesalahan. Hari ini jangan tunda besok, selagi masih ada kesempatan. Kita harus menasihati orang yang melakukan kesalahan. Memang kita tidak terlepas dari kesalahan. Setiap manusia tidak terlepas dari kesalahan. Tetapi kalau hubungan kita baik kepada siapa saja, hubungan kita baik kepada majelis-majelis, terima nasihat. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, berkomunikasi yang baik dalam persekutuan. Ayatnya yang kedua, karena itu sempurnakanlah sukacitamu dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Berkomunikasi dengan baik dalam persekutuan mewujudkan cita-cita atau tujuan bisa tercapai. Jadi kita berkomunikasi, kita punya rencana sesuatu. Kalau kita mau melakukan sendiri, besar kemungkinan terjadi kesalahan, besar kemungkinan ada kegagalan. Tetapi bukan juga tidak ada kegagalan kalau dikomunikasikan, tetapi kecil kemungkinan. Dalam rumah tangga kita mau merencanakan mau beli rumah, dikomunikasikan kepada istri. Jangan main suami beli rumah di sini, tahu-taunya nanti lingkungan yang kurang bagus, terus istri tidak suka. Jadi semuanya harus dikomunikasikan dengan baik dan mewujudkan apa yang direncanakan bisa tercapai dengan satu tujuan. Jadi dalam berkomunikasi dengan baik, kita harus mengkomunikasikan segala rencana, segala program, segala cita-cita, apa yang harus kita kerjakan. Kita komunikasikan bersama. Dalam gereja juga kita mau membangun apa, kita mau membeli alat musik atau mau memprogramkan apa rencana ke depan. Kita harus komunikasikan satu sama yang lain bersama gembala, bersama penatua. Besar kemungkinan akan berhasil. Kalau kita lihat dalam Kejadian 11 ayat 6. Kejadian 11 ayat 6. Ini zamannya Menara Babel. Kejadian 11 ayat 6. Saya bacakan. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Satu bahasa. Waktu itu pada zaman Menara Babel hanya satu bahasa. Tidak ada bahasa Nias, tidak ada bahasa Batak, tidak ada bahasa Jawa. Satu bahasa. Itulah kalau bersatu, satu bahasa, satu bangsa, merencanakan segala sesuatu, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Cuma kesalahannya apa? Manusia tidak melakukannya menurut kehendak Tuhan. Kalau kita buka Kolose 3 ayatnya yang ke-17. Kolose 3 ayatnya yang ke-17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa. Kita mengkomunikasikan apa yang kita rencanakan, akan kita lakukan. Lakukanlah itu dalam nama Tuhan Yesus.
Jangan seperti orang-orang sudah diberkati hanya satu bahasa, hanya satu bangsa, maka apa yang direncanakan tidak akan ada yang tidak terlaksana. Tetapi mereka tidak melakukannya seturut dengan kehendak Tuhan. Mereka melakukannya seturut dengan kekuatan sendiri. Mari kita membangun menara sampai ke sorga, sampai kita bisa sampai di sorga tanpa pertolongan Tuhan. Manusia memang sombong. Kalau dikasih kekuatan, dikasih ini sendiri, sombong, lupa akan kasih setia Tuhan. Selama kita masih diberikan kekuatan oleh Tuhan, kita jangan putus hubungan dengan Tuhan juga. Kita jangan melupakan Tuhan dalam segala rencana-rencana kita. Makanya komunikasi baik dalam persekutuan sangat bagus, sangat penting untuk mewujudkan suatu cita-cita atau rencana-rencana yang akan kita laksanakan atau akan kita tempuh. Maka akan tercapai apabila kita berkomunikasi dengan baik. Tetapi lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Akan berhasil, akan tercapai. Jangan seperti orang-orang di Menara Babel waktu itu. Mereka bisa, Tuhan Allah berfirman, lalu dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Sebenarnya baru permulaan usaha. Sebenarnya tidak ada yang tidak terlaksana, karena mereka satu bahasa, berkomunikasi dengan baik. Satu bahasa, mereka tidak ada yang tidak mengerti bahasa siapa saja, mengerti. Berarti ada kesatuan, ada komunikasi yang baik, maka akan apa yang mereka laksanakan, apa yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak terlaksana. Tetapi mereka tidak melakukannya seturut dengan kehendak Tuhan. Makanya kalau kita berkomunikasi dengan baik dalam persekutuan, mari kita melaksanakannya. Mari kita mengutamakan komunikasi kepada siapa saja. Komunikasi dengan baik, apalagi dalam persekutuan di gereja. Saya jujur, kalau bukan karena komunikasi yang baik, paparan waktu minggu kemarin datang ke gereja, dia bilang pentahbisan salah satu penatua. Kami saat ini memang mau mengusahakan selalu berkomunikasi dengan baik. Ini Pak Toto sebagai koordinator umum di sana, dia selalu berkomunikasi. Saya bilang betapa pentingnya komunikasi yang baik dalam suatu persekutuan. Yang penting kita akan melaksanakannya seturut dengan kehendak Tuhan. Kita lakukan dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Yang ketiga, dalam berkomunikasi dengan baik dalam suatu persekutuan bisa menyelesaikan masalah. Hidup ini siapa yang tidak bermasalah? Hidup ini siapa yang tidak mengalami pergumulan? Apakah kita bisa menanggung sendiri tanpa kita berkomunikasi dengan siapa? Terutama supaya masalahmu, masalahku bisa selesai, komunikasikan kepada Tuhan. Akan Dia buka jalan. Komunikasikan. Atau apa masalah pertentangan antara satu dengan yang lain, komunikasikan, jangan dipendam. Kalau dipendam, bahkan yang terjadi dendam. Kalau ada masalah yang satu dengan yang lain, komunikasikan, selesaikan. Kalau tidak ada komunikasi, tidak mau dikomunikasikan, masalah makin besar. Istri tidak boleh memendam masalah atau dia marah sama suaminya dan tidak mau diungkapkan. Tidak akan selesai. Ada suami istri seminggu tidak tegur-teguran, di pintu senggol bahu, tidak teguran karena tidak dikomunikasikan. Suami berangkat kerja tidak pamit sama istri. Istri di rumah sendirian. Komunikasinya kepada siapa? Kepada serokan sampah di banting-banting. Jangan pulang sekalian.
serokan sampah yang sasaran. Kalau tidak ada komunikasi dengan baik, kita bisa melihat bahwa komunikasi yang baik berdasarkan Alkitab, berdasarkan firman Tuhan. Kalau kita lihat dalam Yohanes 2, di mana Tuhan Yesus mengadakan mukjizat pertama sekali. Jadi dalam berkomunikasi dengan baik, kita gampang menyelesaikan masalah. Yohanes 2 ayat 1 judulnya di sini perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Pada saat perkawinan, pesta perkawinan di Kana itu, pada zaman itu, kalau ada tamu yang datang tidak kebagian anggur, sangat memalukan buat yang mengadakan acara pesta. Itu aib yang besar. Masalah terjadi. Diomongin orang, waktu saya ke pesta itu jangan, saya lapar, saya sengaja nggak makan datang ke pesta, sampai di pesta makanan sudah habis. Diomongin orang. Karena kadang-kadang kita ke pesta begitu ya. Kemarin saya ke pesta sama Pak Toto, sengaja kita nggak makan dari rumah. Pernah gak kayak gitu? Karena nanti kita makan di pesta. Berharap makan di pesta kenyang banyak, karena pikir kita pesta lah pasti banyak makanan. Sampai di sana disuruh naik ke lantai 2, nggak ada makanan, habis, lapar. Jadi kemarin itu seperti mukjizat terjadi. Salah satu anggota keluarga dia masih menyimpan makanan di mobil, takutnya nanti ada tamu yang kita undang tidak kebagian makanan. Mukjizat terjadi. Yang penting dikomunikasikan, ini kita kekurangan makanan, ada tamu yang datang gak ada makanan, tiba-tiba dibawa makanan ke atas, kita makan. Terjadi mukjizat, seperti Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur di pesta Kana. Jadi berkomunikasi, karena kemarin itu ada salah satu saudara dari yang menyelenggarakan pesta, dia keliling kemana-mana, ini ada tamu yang baru datang, 20 orang gak ada makanan. Berkomunikasi, benar, oh iya kebetulan ada, ini udah disiapkan. Kalau tidak dikomunikasikan, kekecewaan yang ada buat tamu pulang belum makan, kekecewaan terjadi. Jadi harus dikomunikasikan dengan baik. Pada saat Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu, Tuhan Yesus diundang. Jadi kita mengundang Tuhan Yesus, maupun pesta, maupun duka, maupun masalah, undang Tuhan Yesus datang, masalah selesai. Komunikasikan saja dengan Tuhan Yesus. Tuhan, saya punya pergumulan. Tuhan Yesus akan membukakan jalan. Yang penting dikomunikasikan, diungkapkan, dikatakan, didoakan melalui doa, berkomunikasi dengan baik. Masalah selesai. Makanya dikatakan di ayatnya yang ke-5, Filipi, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Kita harus menaruh pikiran yang terdapat seperti yang ada dalam pikiran Kristus Yesus. Berkomunikasi dengan baik. Dia mengharapkan kita melakukan komunikasi yang baik dengan dia. Apa masalahmu? Katakan.
Seperti ibunya sendiri. Ibunya sendiri dia mengatakan mereka kehabisan anggur. Dan tahu kalau kehabisan anggur, Ibu Yesus itu tidak mau, maksudnya Bunda Maria tidak mau kalau tuan rumah yang mengadakan pesta nikah itu malu. Karena pesta di Kana itu pasti pesta yang besar. Tuhan Yesus dan murid-muridnya diundang. Tuhan Yesus datang. Kita tidak tahu hubungan apa, tetapi yang penting di situ diundang Tuhan Yesus datang. Hari ini kita mengundang Tuhan Yesus datang di tengah-tengah kita. Kita berkomunikasi dengan Tuhan Yesus dengan baik dalam setiap persekutuan kita. Tuhan Yesus kita undang, pasti datang. Dalam persekutuan kita harus melakukan komunikasi yang baik. Terjadi masalah, undang Tuhan Yesus datang dan menyelesaikan masalah. Dan bukan hanya menyelesaikan masalah biasa saja, menyelesaikan masalah sangat luar biasa. Tercipta air berubah menjadi anggur yang sangat baik, luar biasa. Jadi berkomunikasi dengan baik dalam persekutuan sangat penting dalam kehidupan kita. Pertama tadi saling menasihati. Kedua, mudah mencapai tujuan yang kita inginkan. Dan yang ketiga, berkomunikasi dengan baik dalam persekutuan bisa menyelesaikan masalah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Kau telah berbicara dengan kami supaya kami bisa berkomunikasi dengan baik dalam setiap persekutuan kami, dalam persekutuan kami dalam keluarga, dalam persekutuan kami berjemaat dan bergereja. Tuhan, berikan kami kekuatan agar dalam setiap hidup kami ini kami saling menasihati, kami bisa mencapai tujuan yang kami inginkan karena kami bisa berkomunikasi dengan baik, dan setiap masalah yang kami hadapi bisa teratasi karena komunikasi kami baik dalam persekutuan-persekutuan kami. Terima kasih ya Tuhan, berikan kami kekuatan, Roh Kudus-Mu yang selalu memimpin hidup kami, yang selalu memateraikan firman-Mu ini dalam hati dan pikiran kami, untuk kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup. Haleluya, haleluya, amin. Biarlah doa Yabes yang kami naikkan bersama-sama melalui pujian juga merupakan doa kami, doa keluarga kami, dan kami yakin, percaya sepenuhnya Tuhan mendengar seru doa kami. Kami bersyukur untuk jalannya ibadah dari awal, pertengahan hingga akan berakhirnya ini berjalan dengan baik. Terima kasih untuk setiap pelayan yang boleh melayani di kesempatan ini. Biarlah Tuhan yang memberkati mereka masing-masing dan boleh terus melayani pada masa-masa yang akan datang. Kami juga mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu melalui hamba-Mu Penatua Haji telah memberitahu kepada setiap kami untuk pentingnya berkomunikasi.
Karena Allah sendiri prakarsa, Allah sendiri yang memulai komunikasi, maka sudah selayaknya kami juga berkomunikasi yang baik satu terhadap yang lain demi kemanfaatan atau kegunaannya. Berkatilah hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami. Terus pakai di tengah-tengah pelayanan yang ada. Tuhan juga urapi, tidak hanya melayani di atas mimbar, tetapi juga beliau selalu melayani jemaat Tuhan yang ada di GJKI di bawah mimbar bersama dengan hamba-Mu Penatua Toto. Dan apa yang mereka lakukan tidaklah sia-sia. Kami juga berdoa untuk sidang jemaat-Mu yang sudah bersama-sama beribadah. Tuhan mengetahui keberadaan tiap-tiap kami. Kami sangat yakin Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu membela hidup kami. Karenanya kuatkan, teguhkan, hiburkan kami. Dan jangan ada keluh kesah yang tidak berarti. Jangan ada sungut-sungut. Dan bahkan jangan ada pernyataan untuk menyalahkan Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Tony. Kami berdoa untuk Pak Alek. Campur tangan Tuhan dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Pulihkan Tuhan. Dipulihkan Tuhan. Karena ini bagian dari mujizat Tuhan. Pernyataan Tuhan, peneguhan Tuhan atas diri mereka yang beriman kepadamu. Bapa, kami juga berdoa untuk rencana Natal minggu kedua bulan depan. Tuhan campur tangan supaya proses persiapan berjalan dengan baik, dan setiap yang terlibat di dalam panitia maupun dalam mengisi acara ditolong oleh Tuhan. Kami teringat juga untuk mereka yang dikatekisasi untuk baptisan kudus, baik itu anak-anak remaja maupun yang sudah berkeluarga. Tuhan, jadikan mereka ini anak-anak Tuhan yang militan ke depannya. Anak-anak Tuhan yang tertanam di gereja ini untuk memajukan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan kami percaya melalui kehadiran gereja di tengah-tengah komunitas atau masyarakat Wacung, gereja ini sungguh akan dipakai dan diberkati oleh Tuhan. Bapa, kami juga tidak lupa membawa dalam doa untuk anak Pak Toto, Penatua GJKI yang setia melayani pekerjaan Tuhan. Anak ini akan diberkati dalam pemberkatan nikah. Kami berdoa semua berjalan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, pemberkatan maupun ucapan syukurnya ada dalam kendali Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan. Engkau tolong supaya pemerintah pusat, pemerintah daerah bahu-membahu mensejahterakan masyarakat Indonesia. Dan kami berdoa untuk kancah internasional balapan yang akan diselenggarakan minggu depan. Tuhan, mari campur tangan-Mu supaya semua berjalan dengan baik, karena dunia melihat menyorot Indonesia. Dan kami berdoa untuk orang-orang tertentu yang masih saja sakit hati, yang masih saja merongrong pemerintah kami. Kami berdoa supaya mereka disadarkan ya Tuhan. Biarlah potensi yang ada bukan untuk kejahatan tetapi untuk kebaikan bersama. Terima kasih Bapa di sorga. Akhirnya kami berdoa untuk seluruh umat Tuhan dari Sabang sampai Merauke. Perbaharui dan perbaharui terus Tuhan. Jadikan umat-Mu
jadi berkat, jadi saksi yang baik di tengah-tengah kehidupan berbangsa bernegara. Jadikan umat Tuhan di seluruh Indonesia umat Tuhan yang rajin berdoa, menjadi pendoa syafaat bagi bangsa dan negara ini, supaya tangan si jahat tidak menguasai dan merajalela di negeri ini, tetapi tangan Tuhan saja yang bekerja. Bapa, sebentar kami akan tinggalkan tempat ini. Sertailah kami dalam perjalanan pulang. Sertailah kami dalam memasuki minggu yang akan datang. Jangan biarkan kami berjalan dengan kekuatan sendiri. Yakinkan setiap kami bahwa Tuhan Yesus menyertai kami. Tuhan Yesus memberkati kami. Tuhan Yesus akan terus menghibur, menguatkan kami. Inilah doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sidang jemaat milik Tuhan, kekasih-kekasih dari Tuhan Yesus, arahkanlah hati dan pikiran dan terimalah berkat yang daripada Allah. Adapun kasih karunia dari Bapa kita di sorga, damai sukacita di dalam Tuhan Yesus, pimpinan penghiburan pengajaran dari Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.